Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana. Sebuah kisah yang berjudul Sempurnakan Kematianku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terdengar suara rem mobil mendadak. Teriakan takbir sangat bergema dari sopir, kondektur, dan penumpang yang duduk di barisan kursi paling depan. Para penumpang yang awalnya duduk tenang berubah menjadi ricuh. Allahu Akbar, la ilah, aduh, astagfirullahaladzim. Gemuruh suara penumpang dilanda kepanikan karena bis yang mengerem tiba-tiba membuat para penumpang berbenturan dengan kursi di depannya. Bahkan ada yang terbentur kaca dan ada juga yang terjatuh ke lantai bis. Belum sempat para penumpang yang duduk di bagian belakang tahu akan hal yang baru saja terjadi. Sopir, kondektur, dan penumpang paling depan bergegas turun membuat para penumpang lainnya panik dan turun berhamburan. Yang anehnya, semua penumpang turun melalui pintu depan, tidak menggunakan pintu belakang. Benar, pilingku pasti terjadi sesuatu, bisikku dalam hati setelah meraba kening yang lumayan sakit karena benturan dengan kursi depan. Bis yang kunaiki berganti sopir dengan kondekturnya saat sedang berhenti sebentar di terminal untuk menunggu tambahan penumpang. Pergantian sopir adalah hal normal dan lumrah, biasa terjadi dalam kendaraan, apalagi kendaraan umum yang antar provinsi. Mengantuk dan capek karena perjalanan, makanya selalu ada sopir cadangan. Namun anehnya setelah sopir diganti dan perjalanan dilanjutkan kembali, laju bis yang tadinya membuat para penumpang duduk dengan nyaman dan tenang seketika berubah menjadi rasa khawatir. Dirasakan oleh sebagian penumpang, apalagi yang tahu bagaimana cara mengemudikan kendaraan. Cara melaju dan berhentinya sangat kasar dan tidak beraturan. Tenang, santai saja bawanya, teriak kondektur yang menjaga pintu belakang bis. Ucapan tersebut membuat saya dan penumpang lainnya sedikit mengerti. Kemungkinan besar pengganti sopir adalah orang yang sedang belajar dan baru diberi kepercayaan untuk mengemudikan bisnya. Di cerita kali ini pasti akan terjadi ketidakpuasan bagi orang yang mendengarnya. Hidup dan matinya makhluk di dunia telah diatur semuanya jauh sebelum dinyatakan ke alam fana oleh Sang Pencipta. Namun saya harap sebagai penulis, saya mohon kepada kalian untuk tidak memperdebatkannya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Dan saya juga tidak memaksa untuk kalian percaya akan kisah yang saya bagikan, dan lebih suka dianggap dongeng sebelum tidur, meskipun ini adalah kisah nyata. Setelah teriakan untuk mengemudikan bus dengan tenang, barulah jalannya laju bus menjadi sedikit nyaman. Semoga tidak terjadi apa-apa, ucap salah satu penumpang mengobrol dengan penumpang yang duduk di samping kursinya. Mendengar ucapan tersebut, saya yang duduk di belakang kursinya menjadi sedikit tidak tenang dan terbawa suasana bimbang. Dan benar saja setelah bis melaju kurang lebih 17 km jaraknya, hal yang tidak diinginkan semua orang terjadi. Bis tersebut menabrak seseorang perempuan yang kemungkinan besar hendak menyeberang jalan. Setengah badannya hancur terlindas ban depan dan belakang bis. Bagian kepala remuk tidak berbentuk dan ususnya keluar berhamburan sebelah tangannya dan bahu sampai jari terpisah. Namun sebelah tangannya lagi utuh. Lampu dalam bis menyala agar para penumpang bisa turun dengan hati-hati karena saat kejadian terjadi di waktu malam hari. Kurang lebih jam 9:30 laka lantas itu terjadi. Namun kepanikan masih saja terjadi. Para penumpang turun berhamburan berdesak-desakan. Ditambah penumpang bagian belakang yang harusnya turun lewat pintu belakang beralih ke pintu depan untuk turunnya. Saat itu sebenarnya saya hampir terbawa suasana dilanda kepanikan. Karena penumpang belakang yang lari turun ke pintu depan terus bertakbir, "Ya Allah, Allahu Akbar." Dan setelah semua penumpang dari kursi belakang berlari ke depan, barulah saya bangun dari kursi. Melihat sebagian penumpang masih berdesak-desakan di pintu depan, saya mengambil keputusan untuk turun melalui pintu belakang bis. Betapa terkejutnya saya saat berada di ambang pintu keluar.
Tepat di pintu keluar ada setengah bagian tubuh manusia dari bagian perut ke kakinya sedang kejang-kejang seakan sedang sakaratul maut. Seketika membuatku lemas dan terjatuh tepat di bagian kaki, namun tidak menginjaknya. Mungkin karena melihat banyak darah segar dan usus yang keluar seketika membuatku hampir pingsan. Ya Allah, bisikku dalam hati setelah melihat jelas semuanya. Air mata seketika menetes dengan sendirinya karena melihat setengah bagian tubuh yang berserakan akibat terlindas ban bis yang saya tumpangi. Yang sabar ya, ucap seseorang yang tidak dikenal sambil membangunkanku yang sedang duduk di depan korban kecelakaan. Mungkin mereka mengira saya adalah keluarganya yang tengah menangisi korban. Untuk beberapa saat saya terdiam dengan tatapan kosong, namun setelah seorang pria memberikan air minum, barulah kesadaranku pulih sepenuhnya. Yang sabar ya, A, ini semua takdir Tuhan, ucap pria sambil mengusap pundak mencoba menenangkan. Saya penumpang bis, Pak. Kirain bapak keluarganya karena A duduk menangisi korban. Bukan, Pak, jawabku kembali. Seketika pula begitu banyak orang berdatangan, kemungkinan besar para pengguna jalan. Dan selang beberapa saat Polantas dan ambulan pun datang. Dan saya pun tidak terlalu lama di tempat kejadian. Setelah ada bis lainnya datang, saya melanjutkan perjalanan. Saat itu saya tengah perjalanan untuk berangkat bekerja karena kebagian shift malam. Setiap shift malam, saya selalu menggunakan jasa transportasi bis, tidak membawa motor sendiri. Singkat cerita, setelah berganti bis, saya pun sampai di tempat kerja dan menceritakan semua yang telah terjadi kepada rekan kerja. Tidak ada kejadian janggal saat bekerja, semuanya normal. Hanya saja sesekali melamuni korban. Betapa sedih keluarga korban pastinya. Itulah gundaku dalam hati. Dan pagi pun datang, tandanya jam kerja telah usai. Kemudian saya pulang menggunakan kembali jasa angkutan umum. Meskipun dalam hati ada rasa trauma, namun mau bagaimana lagi. Sepanjang perjalanan saya terjaga, padahal biasanya saya selalu tertidur walaupun sebentar. Hingga akhirnya saya sampai dengan selamat. Sesampainya di rumah setelah membuka sepatu dan mengganti baju, saya langsung masuk kamar dan terlelap tidur. Tidak seperti biasanya, saya terbangun bukan karena suara alarm di jam 1 siang. Saya terbangun karena tangisan perempuan yang menyayat hati. Setelah mata terbuka menatap langit-langit kamar, aku dengarkan secara seksama suara tangisan perempuan tersebut. Namun anehnya suaranya menghilang. Kemudian saya bangun untuk mandi dan menunaikan sholat duhur. Dan di saat hendak menunaikan sholat duhur, Allahu Akbar, takbiratul ihram menandakan sholat telah dimulai. Allahu Akbar, terdengar jelas di telingaku suara perempuan dari arah belakang. Namun saya tetap melanjutkan sholat, meskipun ada perasaan yang berbeda setelah mendengar suara perempuan. Sami Allahu liman hamidah, bacaan gerakan sholat setelah bangun dari ruku. Lagi-lagi suara perempuan di belakang terdengar seakan tengah jadi seorang makmum. Hingga akhirnya sholat pun selesai, saya tidak buru-buru menengok ke belakang, meskipun sangat penasaran akan siapa perempuan yang jadi makmum sholatku. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Awal pembukaan doa setelah sholat. Amin. Terdengar lirih suara perempuan mengaminkan doa yang tengah dipanjatkan. Sontak membuatku langsung menengok ke arah belakang. Benar saja ada seseorang yang duduk memakai mukena dengan paras cantik dan ada tai lalat di bawah matanya. Ternyata sholatku kali ini ada makmumnya. Namun sosok perempuan yang duduk sambil mengangkat kedua tangan seakan mengaminkan doa seketika menghilang di saat mata ini berkedip. Bukannya takut ataupun berlari karena ada hantu menjadi makmum. Yang terjadi adalah saya menangis sambil bersujud minta ampunan kepada Tuhan karena belum menjadi seorang muslim yang taat beragama. Pak, barusan pas sholat ada yang jadi makmum, ucapku membuka pembicaraan kepada bapak yang tengah duduk di ruang tengah. Itu tandanya kamu kurang taat beribadah dan berani lalai karena kesibukan. Bisa jadi sebuah teguran semua makhluk ciptaan Allah, mau jin ataupun manusia. Jika beragama Islam, ya harus mengerjakan sholat. Iya Pak, saya paham. Tapi sudahlah, urus saja urusanmu. Pasti kamu bisa menyelesaikannya sendiri.
Ucap bapak penuh tanda tanya. Aneh. Jawabku kesal sambil berlalu pergi masuk kembali ke dalam kamar. Dan karena masih mengantuk, saya pun tertidur kembali. Bangun, sholat, teriak bapak di luar kamar. Dan aku pun bergegas bangun untuk segera menunaikan sholat asar karena jam menunjukkan pukul 4 sore. Ke masjid, laki-laki itu bukan sholat di rumah, ucap bapak saat saya keluar dari kamar. Meskipun disuruh sholat di masjid, namun tetap saja sholat di rumah karena waktu sholat berjamaah telah usai. Allahu Akbar. Kedua tangan diangkat menandakan sholat telah dimulai. Allahu Akbar. Suara perempuan terdengar kembali, mengikuti seperti saat tadi sholat duhur. Kemudian sholat pun selesai dan doa dipanjatkan kembali kepada Tuhan. Suara perempuan yang mengaminkan doa tengah dipanjatkan pun terdengar kembali. Sosok perempuan bertai lalat di bawah mata terlihat kembali sedang duduk dan masih menggunakan mukena. Dia tersenyum manis lalu tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, waktu pun terus berputar. Untuk sholat maghrib dan isya, saya sholat berjamaah di masjid, tidak ingin kena marah bapak lagi. Dan malam pun datang. Kala itu tanggal merah di hari Jumat dan Sabtu, sehingga tidak berangkat untuk bekerja. Saya hanya berbaring di kamar sambil menonton televisi dan tidak terasa waktu menunjukkan tengah malam. Volume televisi saya pelankan karena terdengar suara tangisan di ruangan dapur. Tangisan suara perempuan terdengar pelan, namun terus-terusan. Dengan ucapan bismillah, aku beranikan diri untuk beranjak ke dapur. Suasana dapur yang gelap karena lampu yang dimatikan. Suara tangisan perempuan masih terdengar walaupun saya telah berdiri di ruangan dapur. Sumber suara tangisan tersebut berada di tempat rak sepatu. Setelah saya dengarkan secara seksama, lalu lampu dapur pun dinyalakan. Barulah suara tangisannya menghilang. Kulangkahkan kaki perlahan ke tempat rak sepatu. Namun anehnya tidak ada apa-apa. Coba lihat di bawah sepatu yang kamu pakai bekerja kemarin. Bapak ini bikin kaget aja, bentakku karena sangat terkejut. Bilang aja takut, sautnya setengah meledek. Kemudian aku balikan sepatu yang dipakai kemarin. Dan benar saja yang diucapkan bapak. Di sela-sela outsole sepatunya menempel sebuah cincin emas dan bercak darah yang telah mengering. Besok antarkan lagi ke pemiliknya, ucap bapak sambil berlalu pergi, masuk kembali ke dalam kamarnya. Lalu aku cabut cincin yang menempel di sela outsole-nya. Apa jangan-jangan ini cincin korban kecelakaan kemarin? Bisikku dalam hati sambil melihat secara seksama cincin emas tersebut. Jangan menangis, besok pagi saya antarkan. Bisikku kembali lalu masuk ke dalam kamar dan cincin tersebut aku masukkan ke dalam saku celana. Dan aku pun terlelap tidur di atas ranjang. Tepat di jam 5 subuh mata ini perlahan terbuka karena sesuatu yang mengusap perutku. Saat ditengok ke arah perut, ternyata ada sebuah tangan halus putih mulus sedang membelai perutku. Membuatku sangat terkejut dan refleks melemparkan tangan asing yang memelukku. Posisi tidurku itu miring menghadap tembok. Setelah tangan itu terlempar dan tubuh ini dibalikan. Allahu Akbar, teriakku sangat ketakutan. Bagian tubuh ke bawah utuh, namun bagian atas perutnya berceceran, sama persis dengan korban kecelakaan yang terlindas bis. Langsung aku beranjak pergi meninggalkan ranjang. Dan ketakutan pun bertambah di saat pintu kamar aku buka. Bapak tengah berdiri di depan pintu kamarku dan telah siap berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Allahu Akbar, ucapku sangat terkejut. Pulanglah, anakku akan mengantarkan kembali milikmu, ucap bapak sambil melihat ke dalam kamar. Dua buah kaki berdiri tegak dengan usus yang berserakan menjuntai ke kakinya. Pak, ucapku sangat terkesima sambil menutup mata setelah melihat sosok tersebut. Kemudian belayan tangan mengusap wajahku. Penakut, ucapnya kembali. Barulah aku berani membuka mata yang ternyata sosok tersebut telah menghilang. Kenapa sampai hantuin saya ya pak? Hantuin apanya? Dia bangunin kamu buat sholat. Suara lantunan azan di kumandangan lewat speaker masjid. Benar kan? Azan, saut bapak kembali, lalu berlalu pergi keluar rumah untuk sholat berjamaah. Kemudian saya pun menyusulnya untuk sholat di masjid. Kemudian pagi pun datang dengan ditandainya sang surya menerangi semesta. Pak, saya pamit.
mau nganterin cincin ini. Izinku kepada bapak di pagi hari. Hati-hati di jalan. Dengan ucapan bismillah aku mulai perjalanan menggunakan sepeda motor. Tempat pertama yang aku tuju adalah kantor polisi yang tepatnya tidak jauh dari kecelakaan kemarin malam. Singkat cerita, saya telah sampai di kantor polisi dan benar saja pihak kepolisian tahu di mana alamat korban yang meninggal karena kecelakaan. Bagaimana dengan pihak yang menabrak, Pak? Sopir maupun perusahaannya tanggung jawab dan tengah dalam proses. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan ke alamat korban kecelakaan, yang ternyata jenis kelamin korban adalah seorang perempuan, hingga akhirnya sampai juga ke alamat yang dituju. Dan setelah menanyakan kepada beberapa warga, saya ditunjukkan ke satu rumah. Jarak rumah tersebut berada di ujung kampung dan berjauhan dengan rumah tetangga rumahnya. Saya pun berdiri tertegun setelah sepeda motor diparkirkan di depan halaman rumahnya. Tenda biru, kursi plastik yang berjajar, dan rumahnya dihias seperti orang mau menikah. Dan anehnya, tidak ada satupun orang di sana. Mungkin untuk melepas kepergian almarhum, sehingga suasananya seperti rumah yang sedang hajatan, bisikku dalam hati. Kaki ini melangkah perlahan untuk masuk ke dalam rumah yang cukup besar ukurannya. Kok seperti yang mau hajatan? Bisikku kembali saat berada tepat di ambang pintu yang terbuka lebar, karena melihat kursi pengantin di ruang tamu. Permisi, punten, ucapku sopan di ambang pintu karena tidak ada satu orang pun untuk ditanyakan. Mangga, jawaban salam di dalam rumah. Lalu seorang perempuan memakai gaun putih pengantin keluar dari kamar pertama. Balik lagi ya, bisikku dalam hati sambil membalikkan badan setelah melihat wajah perempuan tersebut. Wajah perempuan tersebut sangat mirip dengan sosok perempuan yang menjadi makmum saat sholat. Ditambah tahi lalat di bawah matanya sangat sama persis. Kalau kamu pergi, aku akan mengikutimu selamanya. Enggak pergi kok, jawabku sambil membalikkan badan. Mari duduk, ajaknya sambil memegang tanganku dan membawa duduk di kursi pelaminan. Ini saya mau balikin cincinnya, ucapku langsung ke inti pembicaraan sambil memberikan cincin. Masukkan, jawabnya sambil memberikan jari tangannya. Tanpa banyak pikiran, aku masukkan cincin emas tersebut ke jari manisnya. Air mata membasahi pipinya setelah cincin tersebut masuk ke dalam jarinya. Aku pamit pulang. Semoga juga kamu pulang membawa ketenangan, pintaku sambil berdiri hendak berlalu pergi. Aku tertabrak saat hendak menyeberang jalan, lalu meninggal. Mungkin karena kesalahanku sendiri, mungkin juga karena beban pikiran yang sangat amat berat aku rasakan, ucapnya membuka pembicaraan. Lalu? Jawabku menghentikan langkah. Rumah ini milikku. Hasil keringatku dengan bekerja menjadi seorang TKW di luar negeri. Bertahun-tahun lamanya aku bekerja di sana. Hingga di 1 tahun lagi kontrakku akan usai, saya berkenalan dengan seorang pria. Kita berdua bertutur sapa hanya lewat media suara, hingga akhirnya aku jatuh cinta kepadanya, jelasnya sambil menangis. Terus, kontrak pun usai. Saya kembali ke kampung halaman. Kemudian kita berdua pun bertemu, karena telah direncanakan di jauh hari. 1 minggu setelah kepulangan ke kampung halaman, akad nikah akan segera dilaksanakan walaupun sahnya secara agama. Betapa terkejutnya keluarga dan para tetangga di saat di hari akad tiba. Bukan kebahagiaan yang datang, melainkan sebuah luka dan rasa kecewa, jelasnya sambil menangis sesegukan. Saya menjadi bahan cemoohan, cacian, dipenuhi kebencian oleh keluarga dan para tetangga. Karena bukan pengantin pria yang datang bersama keluarganya, melainkan seorang perempuan parubaya sambil membawa 3 anak masih kecil-kecil. Dia mengamuk kepada saya dan keluarga. Ternyata perempuan yang datang tersebut adalah istri dan anak-anaknya calon suami saya, sehingga pernikahan pun dibatalkan. Belum sempat aku jelaskan semuanya, hati para keluarga dan para tetangga tersulut emosi, sehingga ikut menyalahkan saya sebagai perebut suaminya orang. Padahal yang saya tahu dia masih lajang, sehingga terjalinlah sebuah hubungan. Tapi ternyata dia sudah menikah dan mempunyai anak. Demi Tuhan, saya tidak mengetahui kalau dia sudah berkeluarga. Yang harusnya sakit hati itu saya, karena telah dibodohi dan dibohongi. Tapi mengapa semua orang menyalahkan diriku, padahal belum tahu kebenarannya? Tangisan pecah tidak terbendung setelah ia menjelaskan semuanya. Aku pun membalikkan badan dan mengusap air matanya sambil berkata,
Saya percaya. Setelah saya dicaci maki istrinya, dicemooh keluarga dan para tetangga, saat itu juga saya pergi meninggalkan semua orang. Saya ingin bertemu dengan dia yang telah berbohong dan ingin supaya dia menjelaskan semuanya, bahwa saya tidak bersalah. Namun belum sempat aku temui dirinya, saya keburu mati tertabrak bis dengan membawa hati penuh amarah dan kebencian. Namun kini kau telah pulang untuk selamanya, tidurlah dengan tenang, jawabku yang ikut menangisi kisahnya. Matiku tidak akan tenang. Bukankah kamu telah lihat tidak ada siapapun di sini termasuk keluargaku sendiri? Sudah mati pun mereka masih membenciku dan menghujatku. Saya mati akibat salahku sendiri. Mungkin itu yang ada di benak mereka. Bagaimana aku bisa mati dengan tenang? Ya sudah, terserah apa maumu sekarang. Yang jelas ini adalah perbuatan iblis, sehingga nafsu hidupmu masih berkobar sehingga matimu menjadi penasaran. Saya hanya bisa memberi saran. Tuhanlah yang maha pengadil. Jika kebahagiaanmu tidak didapatkan di dunia, niscaya jika selama kamu hidup di dunia berada di jalan yang diridhoi Tuhan, maka di akhirat kebahagiaan yang kekal akan kamu dapatkan, ucapku sambil beranjak pergi keluar rumahnya. Saya tahu, tapi untuk saat ini selama mereka semua masih membenciku, maka aku akan selalu datang sambil membawa kebencian. Terima kasih telah mengembalikan cincin ini. Yang penting kamu tidak menghantuiku, jawabku sambil beranjak pergi meninggalkan dia tanpa melihat kembali wajahnya. Di saat motor baru dinyalakan dan mulai berjalan perlahan, terdengar menggema suara tertawaan yang sangat menakutkan di dalam rumah. Mereka semua harus merasakan perasaan yang aku rasakan. Assalamualaikum, ucapan salam sambil masuk ke dalam rumah. Tepat jam 5 sore aku telah sampai kembali ke rumah. Waalaikumsalam, jawab bapak di dalam rumah yang tengah duduk di ruang tamu. Cincinnya sudah saya kembalikan, Pak, jelasku membuka pembicaraan. Kayak sinetron saja bersambung, jawab bapak ketus. Maksudnya apa, Pak? Terus kamu biarin dia menghantui para warga dan keluarganya, pikir, bentak bapak seakan tahu ceritanya. Lah terus saya harus bagaimana, Pak? Kenapa bapak harus marahin saya? Jawabku membantah. Kamu mau menambah satu hantu di Indonesia, ah? Balasnya entah kesal ataupun meledek. Entahlah, kenapa bukan bapak sendiri yang beresinnya? Saya capek, sautku dengan nada kesal. Duduk, berani kamu melawannya. Salahku apa coba, Pak? Jawabku penuh dengan kekesalan. Dengar, meskipun kejadiannya kebetulan, namun itu semua kehendak Tuhan. Allah seakan memberinya jalan agar kepulangannya membawa ketenangan. Berarti kamu sama saja seperti keluarga para tetangga dan orang yang mengecewakannya. Yang seharusnya dihantui itu kamu, bukan mereka. Sudah jelas tahu juga kebenarannya, bukannya diselesaikan malah ditinggalkan. Bapak kecewa, bentak bapak sambil meninggalkanku, dan membuat ucapan bapaknya berkecamuk di pikiranku. Singkat cerita, waktu pun terus berputar. Saya tertidur membawa pikiran semua yang terjadi, dan di heningnya suasana tengah malam tiba-tiba terbangun. Helaan nafas panjang saat aku terduduk karena masih terpikirkan semuanya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Dinginnya air di malam hari tidak menghalangiku untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, apa yang kulakukan? Kalau Engkau memberikanku kesempatan untuk memperbaiki semua, berikanlah jalannya. Aku mohon kepadamu agar bisa berbicara kembali dengan dia yang telah tiada. Doa yang kupanjatkan setelah sholat sunnah. Bukankah kamu tidak mau menemuiku lagi? Kenapa kau memanggilku dalam doamu? Terdengar suara perempuan di belakang tempat dudukku bersila. Siapa namanya? Dan di mana alamat rumahnya? Tanyaku tanpa menengok ke belakang. Bukan urusanmu. Awalnya bukan, namun setelah Bapak memberikan pemahaman, kini aku mengerti kenapa kamu mengikutiku. Jawabku kembali. Junet, alamatnya di daerah X. Terima kasih, balasku kembali. Namun tidak ada lagi jawaban darinya, dan setelah aku tengok ke belakang ternyata tidak ada siapa-siapa. Singkat cerita, pagi pun datang kembali. Doain, pintaku kepada Bapak. Nah, ini baru anak Bapak, jawabnya meledek sambil tersenyum. Dan pagi sekali aku memutuskan pergi ke alamat yang telah diberikan di malam hari oleh suara perempuan.
Estimasi waktu membutuhkan 6 jam perjalanan untuk bisa sampai ke alamat yang dituju. Setelah bertanya kepada beberapa warga kampung di sana, saya ditunjukkan ke salah satu rumah yang saat sampai di depan rumahnya, banyak warga berkerumun di halaman dan di dalam rumahnya. Assalamualaikum, maaf Pak, ada apa ya? Tanyaku kepada salah satu warga di depan rumah Junet. Waalaikumsalam. Katanya Junet kena sihir. Dia selalu ketakutan dan teriak-teriak histeris, seakan melihat hal yang sangat mengerikan. Itu sedang diobati oleh orang pintar di dalam. Mungkin dia orangnya, bisikku dalam hati sambil mencoba masuk ke dalam rumah. Jangan ganggu aku, pergi, tolong, teriak Junet terlentang sambil dipegangi beberapa orang. Tubuhnya terus-terusan berontak seperti orang yang mau lari. Seorang pria parubaya memakai pakaian serba hitam terus-terusan berkomat-kamit membaca mantra sambil memegang segelas air. Setelah mantra selesai dibacakan, air di dalam gelas pun dikumur-kumur oleh mulutnya, kemudian dia semburkan ke muka Junet. Bukannya menjadi tenang, Junet menjadi lebih histeris. Nonton dulu ah, kayaknya rame. Gimana dia nggak takut? Orang hantu kakinya saja menginjak perut dia. Bisikku dalam hati sambil tersenyum cengengesan. Setelah beberapa saat menonton Junet yang tengah kesakitan karena diinjak hantu tersebut, melihatnya yang seperti mau kehabisan nafas, saya memberanikan diri mendekati tubuh Junet yang tengah dipegang beberapa orang. Assalamualaikum. Bukannya menjawab, mereka semua malah menatapku dengan tatapan tajam. Tenang, ucapku kembali. Siapa kamu? Jangan mengganggu proses pengobatanku, bentak orang berpakaian serba hitam. Keturunan Nabi Adam, jawabku sambil tersenyum. Jangan main-main, bentak orang yang memegang tubuh Junet. Lepaskan pegangannya, bentakku dengan nada serius. Net, jika kamu ingin sembuh, akui kesalahanmu. Minta maaf kepada mereka yang telah kau zolimi. Jika kamu ingin tahu, hantu yang kau lihat bukanlah santet, melainkan Siti. Dia meninggal tertabrak bis saat mau menemuimu. Dia ingin penjelasan darimu untuk dinyatakan kepada keluarga dan para tetangganya. Siti meninggal tepat di malam yang harusnya kalian menikah. Jelasku mengagetkan semua orang dan membuat suasana seketika menjadi hening. Siti, tolong percayakan kepadaku. Sekarang kamu pergilah. Kini giliranku yang melanjutkan semuanya. Mungkin aku disangka orang gila yang berbicara sendiri, tapi anehnya Junet menjadi tenang karena hantu yang menginjak perutnya seketika menghilang. Sayang, aku salah. Aku yang berbohong kepadanya mengakui masih bujang. Dia tidak tahu apa-apa. Kebohonganku telah diketahui istri, sehingga di hari pernikahan bukan aku yang datang, melainkan istriku yang mengamuk. Jelasnya sambil memeluk kakiku. Jelaskan semua pada keluarga dan para tetangganya. Minta maaflah langsung di atas makamnya. Mungkin bisa menjadi perantara kesembuhanmu. Baik, aku mengerti. Sekarang juga bawa semua keluargamu ke sana, termasuk istrimu yang telah menyebarkan fitnah. Jelaskan semuanya kepada mereka. Jelasku sambil berlalu pergi meninggalkan Junet dan semua orang. Kemudian aku pun pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, bapak tengah duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum sempat bapak berucap, saya berucap duluan. Masih bersambung pak, besok tamatnya. Bisa aja kali. Tamatnya mau baik ataupun buruk, pasrahkan kepada Tuhan, yang penting telah berusaha sampai akhir. Dan aku pun meninggalkan bapak untuk beristirahat di dalam kamar. 3 hari libur panjang hanya untuk sebuah perjalanan yang melelahkan. Bisikku sebelum mata ini terpejam. Hari pun berlalu. Pagi sekali sepeda motor telah dinyalakan dengan ucapan bismillah. Aku lanjutkan sebuah perjalanan yang belum usai. Kini tujuanku adalah pergi ke kampungnya Siti kembali. Ingin tahu apakah Junet dan keluarganya datang untuk menjelaskan atau tidak. Singkat cerita, sampailah di kampungnya Siti kembali. Tidak ada kendala apapun selain badan terasa lelah karena capeknya perjalanan. Aku tidak langsung ke rumahnya Siti saat tiba di kampungnya. Mampir di salah satu warung untuk meminum kopi. Permisi, ucapku sopan. Iya, mau beli apa? Tanya pemilik warung. Ada kopi hitam pak, tapi diseduh. Ada, tunggu sebentar ya. Setelah beberapa saat menunggu, secangkir kopi hitam pun disuguhkan pemilik warung. Ini kopinya. Terima kasih pak. Suasana kampung yang padat rumah penduduk sangat sepi, padahal waktu itu siang hari.
Sepertinya AA bukan orang sini. Tanyanya menemaniku minum kopi. Bukan Pak, saya mau bersilaturahmi ke rumahnya Siti. Tapi istirahat dulu sejenak. Kampungnya sepi bener Pak. Menurut saran Bapak lebih baik AA pulang lagi saja. Sepinya kampung ini, para warganya pergi mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Itu terjadi karena hantu Siti meneror para warga setelah kematiannya. Jelas pemilik warung. Maksudnya? Siti itu meninggal karena tertabrak dan terlindas ban bis. Tubuh bagian atasnya hancur yang utuhnya hanya dari pinggang sampai bawah kakinya. Dan hal tersebut terjadi saat malam yang harusnya ia menikah. Istri calon suaminya mengamuk sehingga pernikahannya gagal, membuat Siti stres karena dicemooh keluarga dan dibenci para tetangga karena telah berani merebut suami orang. Terus. Tapi hari kemarin calon suaminya Siti datang bersama keluarganya. Malahan istrinya yang mengamuk dari pernikahan juga datang. Mereka mengakui kalau kesalahan bukan karena ulah Siti, melainkan ulah Junet yang mengaku sebagai bujang belum menikah. Mereka semua meminta maaf kepada keluarga dan beberapa orang tetangga yang masih bertahan di kampung. Kemudian semuanya berziarah ke makam Siti. Mereka semua meminta maaf karena kesalahan ada pada mereka. Jelas kembali pemilik warung. Ya mudah-mudahan hantu Siti tidak meneror lagi Pak, jawabku sambil membayar dan berlalu pergi. Lalu kulanjutkan perjalanan ke rumah Siti hingga akhirnya sampai juga di depan rumahnya. Tenda biru, kursi yang berjajar dan hiasan rumah pengantin telah dibereskan. Punten, ucapku di depan pintu rumah Siti. Pintu rumah terbuka sendiri. Mangga. Jawaban salam setelah pintu rumah terbuka lebar dengan sendirinya. Angin berembus keluar dari dalam rumah, menabrak tubuhku sehingga membangunkan lamunanku yang entah memikirkan apa. Setelah beberapa saat menunggu, keluarlah seorang perempuan berparas sangat cantik dan memakai gaun pengantin warna putih. Terima kasih, kini aku bisa pulang dengan tenang. Ucapan pertama yang keluar dari bibirnya saat berada tepat di ambang pintu rumah. Sama-sama, kudoakan supaya kamu tenang di alam sana dan semua kebaikanmu selama di dunia diterima oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah lagi hantuin semuanya. Siti hanya menganggukkan kepala, kemudian dia berucap. Namun tidak untuk dirinya. Ucapnya dengan senyuman menyeringai, sangat menakutkan. Nanti bapak saya marah lagi loh, bentakku spontan. Bercanda. Saya nggak bercanda, karena lebih takut amarah bapakku dibandingkan dengan Muti. Saya paham dan sangat mengerti. Aku coba mengikhlaskan semua dan kupasrahkan semuanya kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih Don, telah membantu saya supaya bisa pulang dengan tenang. Ujarnya penuh dengan ketulusan dan diiringi senyuman. Kini tugasku telah usai, saya pamit pulang. Saya juga pamit pulang. Pintu rumah pun tertutup dengan sendirinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.